Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast KKN RDR ke-77 kelompok 108 UIN Wali Songo Semarang bersama saya Monika Salsa Herawati selaku anggota Divisi Lingkungan. Kali ini kita akan membahas mengenai menjaga lingkungan di masa pandemi. Jadi di podcast kali ini kita akan lebih fokus ke pembahasan kenapa sih kita harus menjaga lingkungan. Stay tune ya di podcast KKN RDR kelompok 108 karena dijamin bakal informatif dan yang pasti juga bakal seru banget. Nah, penasaran nggak sih sama narasumber kita kali ini? Pasti penasaran dong. Oke, langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita. Jadi di podcast kali ini itu kita akan ditemani langsung oleh Kak Muhammad Aris Eka Putro Sumarna atau yang biasa kita panggil Kak Aris selaku CEO Atmosfer 12. Nah, sedikit menjelaskan nih. Jadi Atmosfer itu adalah salah satu komunitas peduli lingkungan di Kota Semarang. Halo Kak Aris, gimana nih kabarnya? Halo, selamat sore Mbak Monika. Kabarnya alhamdulillah baik nih. Wah, alhamdulillah ya kalau baik. Terus akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Kak Aris? Untuk akhir-akhir ini kesibukannya kuliah, terus sekarang juga ini coba ngikutin KKN tematik. Lah, untuk Mbak Monika sendiri gimana nih kabarnya? Terus kesibukannya lagi ngapain juga nih? Wah, berarti kesibukannya lagi kuliah aja nih ya, sama ngikutin KKN tematik. Ya, kurang lebih sama sih. Aku juga sekarang lagi KKN dan alhamdulillah kabarnya juga baik. Semoga segala urusannya dilancarin ya, Kak Aris. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya, Kak Aris, ke pembahasan yang pertama. Amin. Boleh nih dilanjut ke pembahasannya. Oke, langsung masuk ya. Kayak yang udah tadi dikenalkan di awal nih, Kak Aris ini kan selaku CEO Atmosfer atau Ketua Atmosfer, di mana Atmosfer ini salah satu komunitas peduli lingkungan di Kota Semarang. Nah, aku tuh pengen tanya deh, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kak Aris mau aktif dan turut serta dalam isu-isu lingkungan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak Aris? Hal yang melatar belakangi saya untuk mau aktif dan ikut turut serta dalam isu-isu lingkungan karena banyaknya isu-isu terkait permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, saya pribadi juga ingin ikut andil secara nyata untuk ikut menjaga lingkungan kita dari kerusakan lingkungan. Nah, seperti yang udah tadi Kak Aris sampaikan nih, bahwa Kak Aris itu mau aktif dan turut serta karena udah banyaknya isu-isu terkait permasalahan lingkungan di sekitar kita. Nah, sebenarnya isu-isu permasalahan lingkungan seperti apa sih Kak yang ada di lingkungan kita saat ini? Sebenarnya banyak banget ya permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia ini. Nah, ada dari polusi, terus perubahan iklim, yang lagi hangat ini kan masalah limbah masker sekali pakai ya di masa pandemi ini. Nah, terus ada lagi isu yang paling krusial yaitu penggunaan plastik yang masif. Nah, isu sampah plastik ini menjadi perbincangan yang sudah cukup lama ya digaungkan, nah, tetapi banyak masyarakat yang kurang acuh nih tentang permasalahan ini. Oh iya Kak Aris, seperti apa yang udah Kak Aris sampaikan tadi nih, menyinggung terkait, pandemi Covid-19. Mengingat kita memang saat ini sedang berada di tengah-tengah pandemi Covid-19. Nah, sebenarnya menurut Kak Aris sendiri, gimana sih cara kita menjaga lingkungan kita di masa pandemi ini? Sedangkan, seperti tadi yang udah disinggung, kita tahu saat ini semakin banyak sekali limbah masker sekali pakai yang biasa digunakan sebagai media pencegahan Covid-19. Nah, itu sebaiknya gimana sih kita menyikapi hal tersebut? Di masa pandemi ini, salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan itu salah satunya menggunakan masker. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita menggunakan masker yang sekali pakai. Walaupun dari pemerintah juga ada himbauan untuk menggunakan masker kain yang bisa dicuci dan dipakai ulang. Nah, penggunaan masker sekali pakai ini menyebabkan peningkatan timbunan sampah masker yang dapat menjadi ancaman besar bagi kerusakan lingkungan. Nah, masker bekas sekali pakai ini juga dapat menjadi salah satu media penyebaran COVID-19 ya. Oleh karena itu, eh,
harus dikelola dengan tepat. Eee dari pemerintah juga menyarankan ada 5 cara untuk mengelola limbah masker sekali pakai itu. Yang pertama ada dikumpulkan dulu maskernya, terus yang kedua dibersihkan dengan disinfektan, terus yang ketiga kita potong-potong masker bekas tersebut supaya tidak disalahgunakan lagi, terus yang keempat kita kumpulkan sampah-sampah masker tersebut di satu tempat terus dibungkus secara rapat. Terus yang kelima, setelah melakukan hal tersebut dibuang, lalu kita mencuci tangan untuk supaya terhindar dari virus tersebut. Oke Kak Aris, aku cukup tertarik nih sama pembahasan Kak Aris tadi. Ada hal yang aku garis bawahi di sini, terkait dengan tadi Kak Aris menyampaikan penggunaan masker sekali pakai itu, bisa menyebabkan peningkatan timbunan sampah masker yang dapat menjadi ancaman besar terhadap kerusakan lingkungan. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini, sebenarnya kita itu sebaiknya menggunakan masker sekali pakai atau masker kain yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Sedangkan setahu aku dari Kemenkes itu sempat menganjurkan kita untuk memakai, double masker, di mana masker bagian dalam itu kita memakai masker medis, yaitu masker sekali pakai, dan di bagian luarnya kita memakai masker kain yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Nah, 2 hal ini kan sama-sama menyebabkan timbunan sampah masker yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan itu tadi, gitu. Nah, untuk terkait hal ini, solusi yang bisa kita lakukan itu seperti apa ya? Apakah emang kita nggak apa-apa nih pakai masker sekali pakai atau kita sebaiknya pakai masker yang, bisa dicuci dan dipakai kembali atau gimana nih, Kak Haris? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau ditanya tentang baiknya kita menggunakan masker sekali pakai atau menggunakan masker kain yang bisa digunakan berkali-kali, aku sebagai orang yang masih awam di dunia medis, tidak terlalu ahli di dunia medis, jadi aku menyarankan teman-teman buat kita mengikuti arahan dari Kemenkes nih. Uh, Semisal nih kita menggunakan dua masker ya, masker medis dan masker kain ya. Sebenarnya permasalahan di penggunaan masker medis itu, permasalahannya intinya itu ada di pengelolaan masker medis tersebut. Jadi masker yang telah kita pakai itu pengelolaannya itu sudah benar atau belum. Jadi kebanyakan yang merusak lingkungan itu pengelolaan limbah dari masker medis itu yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Jadi kita misalnya habis pakai masker medis nih, kita buang dicampur begitu aja sama limbah-limbah domestik yang lainnya kayak gitu. Jadi ada penanganan khusus untuk masker medis, khususnya masker medis sekali pakai ya, eh, supaya tidak berdampak secara signifikan terhadap lingkungan kayak gitu. Oh iya, oke. Berarti kita ini harus lebih fokus ya, Kak, terhadap pengelolaan limbah dari masker medis itu tadi. Kayak yang udah Kak Aris jelaskan sebelumnya, ada 5 cara pengelolaan terhadap limbah masker sekali pakai gitu ya, Kak. Nah, mungkin nih, Kak, terkait hal itu masih banyak nih masyarakat yang belum tahu dan belum paham. Nah, di Indonesia sendiri itu udah banyak belum sih campaign atau gerakan-gerakan lingkungan, ya yang ada kaitannya mungkin terhadap, masker medis sekali pakai itu tadi, gimana cara pengelolaannya atau hal-hal yang ada kaitannya sama lingkungan, gitu tuh udah banyak belum sih? Dan, respon masyarakat sendiri terhadap hal itu, terhadap campaign itu tuh bagaimana? Apakah itu positif atau, ada yang bodo amat atau gimana nih, Kak? Di Indonesia sendiri sudah banyak ya gerakan-gerakan peduli lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Contohnya aja kayak webinar-webinar yang memuat tentang gerakan peduli terhadap lingkungan, terus campaign-campaign di sosial media kayak gitu. Nah, dari negara juga semakin aktif untuk membuat peraturan-peraturan untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada. Nah, untuk respon dari masyarakat sendiri bervariatif ya. Ada yang udah sadar nih, tersadarkan akan pentingnya untuk menjaga lingkungan kita. Nah,
ada juga yang masih bodo amat dan cenderung cuek tentang permasalahan lingkungan yang ada. Nah, iya, selain dari diskusi publik tadi atau webinar-webinar juga mungkin, bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya komunitas-komunitas atau organisasi yang mau bergerak di bidang lingkungan. Nah, Kak Aris ini sendiri juga kan tergabung nih dalam komunitas lingkungan yaitu Atmosfer, mmm, seperti apa sih, Kak? Atau hal apa nih yang udah Kakak lakukan atau biasanya Kakak dan teman-teman Kakak lakukan di Atmosfer itu sendiri untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan gitu. Aku pengen tahu nih, dan mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lagi dengerin sekarang gitu. Hal apa yang telah dilakukan oleh Atmosfer untuk mengedukasi masyarakat? Kita jadi ada suatu proker yaitu webinar ya, webinar umum untuk diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, itu membahas tentang isu-isu masalah lingkungan. Nah, dari situ kita mengedukasi masyarakat nih. Contohnya aja kalau yang kemarin tuh ada tentang meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada tentang webinar bank sampah. Jadi sampah-sampah itu tidak dibuang secara percuma tapi dipilah dan menjadi memiliki nilai ekonomis yang tinggi juga. Nah, selain mengedukasi kepada masyarakat, kita juga harus perlu memberikan contoh sebagai sebuah aksi nyata kita. Uh, jadi kemarin kita ada acara bersih-bersih pantai dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober kemarin juga di Pantai Mangunharjo. Itu kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang lain juga yang ada di Semarang itu melakukan bersih-bersih sekitaran pantai di situ. Wah, banyak banget ya kegiatan yang udah dilakuin Kak Aris sama Atmosfer itu sendiri. Yang pastinya kegiatan-kegiatan itu cukup mengedukasi kita sih buat orang-orang biasa nih yang tadinya nggak paham tentang isu-isu lingkungan, kita jadi paham dan kita jadi bisa lebih aware lagi terhadap lingkungan kita gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal nih Kak, aku pengen tanya. Selama ini kan kita terlalu fokus sama sampah non-organik yang dimana cara mengatasinya itu dengan mengurangi penggunaannya. Kayak kita ambil contoh deh limbah masker sekali pakai tadi, itu mungkin bisa dikurangi dengan ya kita jangan keluar rumah lah ya atau keluar, ya kalau seperlunya aja kalau emang bener-bener penting. Nah yang mau aku tanyakan, gimana sih dengan sampah organik itu sendiri kayak sampah, limbah rumah tangga itu gimana sih cara pengelolaannya? Mungkin masih banyak nih orang-orang yang belum tahu gitu, mungkin bisa dijelasin, Kak? Hampir setiap aktivitas sehari-hari kita itu menghasilkan sampah baik itu sampah organik ataupun non-organik. Nah, sampah organik biasanya berasal dari sisa masakan atau sisa makanan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, sampah organik itu menjadi salah satu masalah lingkungan yang perlu dapat perhatian khusus juga karena jika tidak ditangani maka sampah yang menumpuk itu akan menghasilkan bau yang tidak sedap dan dapat mempengaruhi kesehatan. Uh, Oleh karena itu perlu adanya suatu usaha untuk mengolah sampah organik nih. Sampah organik rumah tangga ini menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Semisal nih sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Nah, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dan yang paling mudah ya untuk dilakukan di rumah dalam sehari-harinya. Ada lagi penggunaan sisa makanan untuk menjadi pakan ternak. Nah, di zaman sekarang ini kan udah mulai tuh banyak yang membudidayakan ulat manggut nih. Nah, ulat manggut sendiri tuh makanannya biasanya berasal dari sisa-sisa makanan rumah tangga yang tidak habis. Nah, daripada menjadi sampah yang terbuang secara percuma, maka kebanyakan masyarakat menggunakan sisa makanan itu menjadi pakan ternak ulat manggut ini ataupun mungkin dari masyarakat berternak unggas-unggasan kayak gitu bisa menjadi pakan ternak tersebut. Nah, oke. Berarti cara yang paling efektif yang bisa kita lakukan terkait dengan sampah organik seperti limbah rumah tangga tadi itu
adalah dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos atau sebagai pakan ternak ya Kak Aris ya. Oke, terakhir nih Kak Aris, apa sih pesan dan harapan yang mungkin pengen Kak Aris sampaikan nih buat pendengar podcast kita kali ini? Bumi telah memberikan banyak hal nih bagi kita semua. Namun kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan di mana kita tinggal. Di sini kita perlu saling mengingatkan agar kita semua bisa ikut andil dalam menjaga kelestarian alam. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengkampanyekan kelestarian lingkungan. Bisa dengan edukasi dan mengajak masyarakat, atau bisa nih kita ajak orang-orang terdekat kita dulu agar lebih sadar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mungkin itu aja sih yang bisa aku pesankan buat kita semua. Mari kita jaga alam kita bersama. Oke, kayaknya kita udah sampai nih di penghujung acara. Nah, dari pembicaraan kita tadi ada beberapa hal yang harus digarisbawahi nih teman-teman, terkait dengan penggunaan masker, pengelolaan limbah dari masker sekali pakai, dan sampai dengan masalah sampah organik yang bisa kita olah menjadi pupuk kompos atau pakan ternak guna untuk mengurangi limbah sampah organik itu tadi. Nah, oke, terima kasih banyak sebelumnya buat Kak Aris yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita di podcast KKN RDR ke-77 kelompok 108 UIN Wali Songo Semarang. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang masih setia mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di KKN RDR underscore 108 dan Instagram Atmosfer di @atmos_ph. Aku mau pakai jargonnya Atmos nih. Jangan lupa untuk menjaga dan merawat lingkungan karena kita hanya punya satu bumi. Salam hijau biru. Terima kasih.